Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista dari kelas 11 DJKT 1. Sekarang kita sudah lanjut pada bab 6 yaitu menghubungkan antar VLAN yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate. Nah, pada bab 6 ini kita akan mempelajari 10 poin, teman-teman. Yang pertama, konfigurasi inter-VLAN routing. Yang kedua, konfigurasi DHCP server pada router. Dan yang ketiga, switch layer 2 dan switch layer 3. Dan masih banyak lagi poin yang akan kita pelajari ya, teman-teman. Di sini kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Di sini kita bisa buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar inter-VLAN. Untuk topologinya ini masih sama ya seperti sebelumnya, namun kita akan menambahkan satu router yang akan kita hubungkan dengan switch 1. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kemudian kita letakkan di bawah switch 1. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Dan di sini saya sudah menyediakan catatan yang nantinya kita akan mengkonfigurasikan IP pada VLAN 1, 10, dan VLAN 20, teman-teman. Oke, langsung saja kita buka terminal routernya. Kita klik routernya. Kemudian kita ke CLI. Kemudian kita masuk ke global mode ya, teman-teman. Kita ketikkan config. Dan di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0 ya teman-teman. Di sini kita ketikkan interface FA0/0. Kemudian kita tambahkan IP untuk VLAN 1, karena IP-nya network VLAN 1 itu 192.168.1.0, maka IP-nya kita gunakan 192.168.1.1, teman-teman. Di sini kita ketikkan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter. Lalu jika sudah, kita aktifkan interface-nya dengan command no shutdown ya teman-teman. Lalu kita cek dengan command do show IP interface brief. Do show IP interface brief. Nah, selanjutnya kita buat sub interface, yaitu untuk mengkonfigurasikan VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk sub interface-nya, misalkan 10, kita ketikkan INT interface FA 0/0.10. Jika sudah masuk ke sub interface, selanjutnya kita jalankan encapsulation-nya, teman-teman. Di sini kita ketikkan encapsulation .1q spasi 10. Kemudian kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 ya teman-teman. Kita ketikkan IP address 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Dan jika sudah, kita ketikkan no shutdown. Kita lihat dengan command do show IP
interface brief ya teman-teman. Jika sudah, kita ketikkan komen do show IP interface brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat untuk sub interface 20 dengan IP 20.1. Kalian bisa perhatikan karena ini caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan gateway-nya pada setiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada PC 1, kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah, pada PC 1 karena dia VLAN 10, maka gateway-nya adalah 192.168.10.1 teman-teman. Akan tetapi karena PC 1 IP-nya 10.1, maka nantinya akan kita ubah menjadi 10.20. Begitupun bagi VLAN 20, gateway-nya adalah 20.1. Nantinya PC 4 yang IP-nya 20.1 kita ubah menjadi 20.20. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan mengkonfigurasikan terang pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu FA0/8. Kita buka switch satunya, teman-teman. Kemudian kita ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/8 ya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan switch port mode terang. Nah, oke teman-teman, jika sudah, kalian bisa coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Nah, pada konfigurasi DHCP server, nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis, tanpa kita mengetikkan IP-nya secara manual teman-teman. Langsung saja kita buka routernya. Kita masuk ke global mode terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. VLAN 10. Nah, ini sebenarnya bebas untuk namanya, tapi ini saya samakan saja untuk mempermudahnya ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita gunakan 10.0. Di sini kita ketikkan network 192.168.10.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita konfigurasikan juga gateway-nya dengan komen default router 192.168.1 ya teman-teman. Default state router 192.168.10.1. Berikutnya kita tambahkan DNS server agar bisa terhubung dengan internet. DNS-nya kita gunakan IP dari Google yaitu 888 ya teman-teman. Kita ketikkan DNS strip server 8.8.8.8. Kemudian kita bisa exit. Selanjutnya
selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN satunya ya teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan ya. Nah, jika sudah selesai, kita coba pada salah satu PC-nya ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba pada PC 7. Pada bagian IP configuration, kita ganti menjadi DHCP ya teman-teman. Ini kan static. Nah, kita ganti menjadi DHCP. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya teman-teman. Maka kita sudah berhasil mengkonfigurasikan DHCP server. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, perlu kalian ketahui untuk switch multi-layer yang merupakan switch layer 3, sedangkan untuk switch 3 ini merupakan switch layer 2 teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, jadi untuk switch biasa itu kita menggunakan tipe 2960, sedangkan untuk multi-layer kita menggunakan tipe yang 3560. Nah, angka 3 ini mendefinisikan ia berada di layer 3, teman-teman. Begitupun untuk switch 2 yang menggunakan tipe 2960, angka 2-nya itu mendefinisikan ia berada di layer 2. Untuk perbedaan pada layer 2, ia hanya bisa menghubungkan dengan network yang sama. Misalkan pada PC 1 dan PC 4, karena keduanya berbeda network, jadi switch tidak bisa membantu komunikasi. Maka switch membutuhkan bantuan router agar bisa saling terhubung. Sedangkan untuk layer 3, ia bisa menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa router. Artinya, ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang tersambung dengan MLS ya teman-teman, ini. Dan juga catatan untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk PC 19, IP-nya itu 192.168.10.55 dan subnet masknya itu 255.0, dan untuk PC 20, IP-nya 192.168.20.55 dan subnet masknya itu sama, yaitu 255.0. Selanjutnya kita buat VLAN-nya. Kita klik switch MLS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buat VLAN 10 terlebih dahulu. Dengan nama program ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga untuk yang VLAN 20 dengan nama marketing. Jika sudah, kita masuk ke interface FA0/2 teman-teman. Karena dari switch ke PC, interface yang terhubung itu yaitu FA0/2 teman-teman. Kemudian kita ketikkan perintah switch port mode access. Kemudian ketikkan switch port access VLAN 10. Selanjutnya untuk interface yang mengarah ke PC 20 itu interface FA0/3 teman-teman. Jadi kita masuk ke interface FA03 ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan switch port access VLAN 20.
Oke, jika sudah kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk VLAN 10 dan untuk VLAN 20-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Nah, jadi kemudian kita akan memasukkan IP ke VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan interface VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.1 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita masukkan juga untuk VLAN 20 dan VLAN satunya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, kemudian jangan lupa kita ketikkan no shutdown ya teman-teman. Jika sudah, kita cek dengan do show IP interface brief. Nah, oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing PC sesuai pada VLAN-nya. Nah, kita akan konfigurasikan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC pada ruangan 3. Untuk VLAN 10, kita masukkan 10.1 dan VLAN 20 kita masukkan 20.1. Di sini kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Pertama kita ke PC 19, yaitu PC yang tersambung ke MLS. Kemudian kita masukkan gateway-nya 192.168.10.1. Jika sudah, kita buka switch MLS-nya ya teman-teman. Kemudian cek dengan do show IP root. Nah, di sini terdapat keterangan ICMP redirect CC is empty. Artinya switch MLS masih berada di layer 2 teman-teman. Maka di sini kita buat agar switch MLS berada di layer 3 dengan perintah IP routing. Jika sudah, kita cek lagi dengan do show IP root. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah ya teman-teman. Artinya switch MLS sudah berada di layar 3. Kemudian kita bisa kirimkan paket antar PC-nya dari PC 16 ke PC 19. Nah, oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman karena keterangannya sudah successful. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-6, yaitu DHCP server pada MLS. Sekarang kita akan coba konfigurasi DHCP server pada MLS-nya teman-teman. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita buka switch MLS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke global mode ya teman-teman. Lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita masukkan networknya. Satu 92.168.10.1.
10.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, lalu masukkan default root yaitu 10.1 ya teman-teman. Kemudian masukkan DNS servernya. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan juga VLAN 1 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan. Nah, jika sudah selesai, kita cek pada PC 19 yang terhubung pada MLS. Kemudian pilih yang DHCP ya teman-teman. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ketujuh yaitu soal VLAN. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk membahas soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru ya teman-teman dan akan saya kelompokkan. Untuk PC bagian merah, ini kita akan gunakan VLAN 10. Pada bagian kuning kita akan gunakan VLAN 20. Pada bagian hijau kita akan gunakan VLAN 30. Lalu pada bagian biru kita akan gunakan VLAN 40. Dan pada bagian ungu kita akan gunakan VLAN 50 teman-teman. Dan di sini saya sudah menyiapkan catatan untuk IP-nya ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Nah oke, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama kita buat sub interface-nya terlebih dahulu ya teman-teman dari PC yang mengarah ke switch yaitu FA0/0. Di sini kita bisa klik routernya. Kemudian ke CLI, kemudian ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita buat sub interface 10. Kita ketikkan interface FA0/010. Kemudian kita konfigurasikan encapsulation.1 to 10. .1Q spasi 10. Lalu masukkan IP address-nya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita buat juga untuk VLAN yang 20, 30, 40, dan 50 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan saja ya teman-teman, karena untuk caranya itu sama. Nah, oke teman-teman, jika sudah kita bisa cek menggunakan komen do show IP interface brief. Oke, IP-nya di sini sudah masuk ya teman-teman dan statusnya sudah up. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10.
Kemudian network. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Lalu masukkan default root. Ini ya teman-teman, kita masukkan default strict root 10.10.10.1 dan masukkan DNS servernya juga. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50 ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-9, yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya, kita akan membuat VLAN pada switch-nya. Kita buat dari switch 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik switch 1, lalu kita ke CLI, lalu kita ke global mode. Lalu ketikkan VLAN 10. Di sini untuk VLAN-nya tidak saya beri nama ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita buat juga untuk VLAN lainnya. Nah, jika sudah, kemudian kita cek dengan do show VLAN brief. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga pada switch 2-nya dan switch 3. Kalian bisa perhatikan ya teman-teman, karena untuk caranya ini itu sama. Nah, selanjutnya kita masukkan interface ke VLAN-nya. Pada switch 1 kita ketikkan, kita masuk ke switch 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian pada switch 1 kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port akses VLAN 10. Kemudian kita masukkan juga untuk VLAN 20. Lalu masukkan lagi untuk VLAN 30-nya. Kita tekan interface FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port akses VLAN 30. Jika sudah, kalian bisa lakukan juga hal yang sama pada VLAN di setiap switch-nya ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan saja, karena untuk caranya ini sama. Kita ke switch 2. Nah, oke, jika sudah selesai, kita bisa konfigurasikan terangnya. Pada switch 1, interface yang mengarah ke switch 2 itu FA0/1
1. Jadi kita bisa masuk ke interface-nya ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu switch satunya. Dan kita ketikkan interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita cek dengan DUSO interface terang. Oke, sudah terangking ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya pada switch 2. Di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 terang, yaitu yang mengarah ke router, switch 1, dan switch 3 teman-teman. Kita ketikkan interface FA 0/1-3. Lalu switch port mode terang. Lalu kita cek dengan DUSO interface terang. Kemudian pada switch 3-nya, kita masuk ke interface FA 0/1 teman-teman. Dan ketikkan switch port mode terang. Lalu kita cek dengan DUSO interface terang. Oke, semuanya sudah terangking ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke poin yang ke-10, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Sekarang kita akan menguji ping dan DHCP. Misalkan pada PC 1, di sini kita ke PC 1, lalu desktop, lalu IP configuration. Di sini kita ubah menjadi DHCP ya teman-teman. Ini kan static, kemudian kita ubah menjadi DHCP. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri teman-teman. Ini itu sudah muncul IP-nya secara otomatis, yang artinya kita itu sudah berhasil teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada bab 6 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.